Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis intelijen penggunaan Power BI dan Tableau. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alinia Raden Ayu Soleha, seorang mahasiswi Universitas Siber Asia jurusan Manajemen. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyebutkan beberapa poin-poin yang akan dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama adalah pengertian bisnis intelijen, yang kedua adalah manfaat bisnis intelijen dalam sebuah perusahaan, yang ketiga urgensi tersedianya aplikasi bisnis intelijen, yang keempat ialah pengertian power bisnis intelijen, yang kelima adalah langkah-langkah penggunaan aplikasi bisnis intelijen, selanjutnya ada pengertian Tableau, langkah-langkah penggunaan Tableau, dan terakhir perbedaan penggunaan Power Business Intelligence dan Tableau. Business Intelligence merupakan seperangkat proses arsitektur dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, yang mendorong tindakan bisnis menjadi menguntungkan. Contoh aplikasinya itu penerapan bisnis intelijen pada industri perbankan dapat dilihat pada laporan perilaku konsumen. Misalnya, seorang manajer cabang bank tidak perlu lagi meminta laporan perilaku konsumen dari departemen lain karena dashboard yang menggambarkan perilaku konsumen sudah tersedia. Perangkat ini juga dapat digunakan oleh seluruh karyawan perusahaan. Slide selanjutnya ialah manfaat bisnis intelijen dan urgensi tersedianya aplikasi bisnis intelijen. Yang pertama itu manfaat bisnis intelijen. Manfaat bisnis intelijen ialah sebagai dasar untuk membuat pengambilan keputusan atau langkah bisnis guna menjaga keberlangsungan usaha. Sedangkan urgensi tersedianya aplikasi bisnis intelijen ialah dapat dipahami bahwa penerapan bisnis intelijen penting dilakukan agar perusahaan dapat membuat keputusan bisnis berdasarkan data yang aktual. Bisnis intelijen dapat mempelajari perjalanan, situasi, dan keadaan bisnis di masa lampau dan sekarang hingga menghasilkan strategi operasional yang tepat bagi perusahaan di masa kini. Selanjutnya masuk ke pembahasan Power Business Intelligence. Intelijen adalah sekumpulan layanan aplikasi dan konektor perangkat lunak yang bekerja sama untuk mengubah sumber data yang berbeda menjadi iktisa terpadu, mendalam secara visual, dan interaktif. Data dapat berupa spreadsheet Excel atau kumpulan penyimpanan data lokal dan berbasis cloud gabungan. Dengan Power Business Intelligence dapat dengan mudah terhubung ke sumber data, memvisualisasikan dan menemukan apa yang penting dan membagikannya dengan siapapun atau semua orang. Selanjutnya ialah langkah-langkah penggunaan Power Business Intelligence. Langkah-langkah penggunaan Power Business Intelligence langkah pertamanya, masuk ke akun atau daftar. Bila belum mendaftar, setelah itu buka layanan atau aplikasi Power Business Intelligence. Ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu untuk memulai buka layanan Power Business Intelligence di browser. Yang kedua, pilih ruang kerja di panel navigasi. Yang ketiga, di ruang kerja pilih baru, lalu unggah file. Halaman dapatkan data terbuka. Selanjutnya di bagian buat konten baru, pilih file lokal, lalu pilih lokasi tempat Anda menyimpan file Excel. Tahap selanjutnya di bagian buat konten baru, pilih file, lalu file lokal, lalu pilih lokasi tempat kamu menyimpan file Excel. Telusuri file di komputer kamu dan pilih buka. Untuk langkah ini, kita memilih untuk menambahkan file Excel sebagai himpunan data yang kemudian dapat kita gunakan untuk membuat laporan dan dashboard. Jika kamu memilih unggah, seluruh buku kerja Excel diunggah ke Power BI. Tempat kamu bisa membuka dan mengeditnya di Excel online. Selanjutnya, saat himpunan data kamu siap, pilih opsi lainnya yang titik 3 di samping himpunan data sampel keuangan kamu. Lalu pilih buat laporan untuk membuka editor laporan. Selanjutnya, kanvas laporan kosong. Kamu bisa melihat pada panel filter, visualisasi, dan bidang di sebelah kanannya.
Langkah kedua, membuat bagan dalam laporan. Ada beberapa tahap untuk langkah kedua ini. Yang pertama, di editor laporan, mulai di panel bidang di sisi kanan halaman untuk membangun visualisasi, pilih bidang penjualan kotor, lalu bidang tanggal. Selanjutnya, beralih ke cara yang berbeda untuk menampilkan data. Bagan garis adalah visual yang baik untuk menampilkan nilai dari waktu ke waktu. Pilih ikon diagram garis dari panel visualisasi. Bagian tersebut terlihat menarik, jadi kalian bisa sematkan ke dashboard. Arahkan mouse ke visualisasi dan pilih ikon sematkan yang muncul di atas atau di bawahnya. Tahap selanjutnya, karena laporan tersebut masih baru, jadi kamu akan diminta untuk menyimpannya sebelum dapat menyematkan visualisasi di dashboard. Jadi, beri nama laporan kamu, misalnya laporan sampel keuangan, lalu simpan. Selanjutnya, pilih ikon sematkan lagi, lalu pilih dashboard baru dan beri nama dashboard sampel keuangan. Jadi, selanjutnya, pilih buka dashboard untuk melihat dashboard baru kamu dengan bagan garis yang kamu sematkan sebagai petak. Pilih petak baru di dashboard kamu, lalu Power BI mengembalikan data kamu ke laporan dalam tampilan baca. Selanjutnya, untuk beralih kembali ke tampilan pengeditan, pilih opsi lainnya yang titik 3 tadi di bilah menu, lalu edit. Langkah selanjutnya ialah langkah ketiga, yaitu menjelajahi dengan D dan J. Langkah ini ada beberapa tahap. Tahap pertama itu untuk kembali ke dashboard, pilih ruang kerja saya di bilah header Power BI hitam pada gambar di samping. Selanjutnya, di ruang kerja saya pilih dashboard Anda pada gambar di bawah ini. Lalu tahap selanjutnya, pilih ajukan pertanyaan tentang data yang kamu cari atau data kamu. Lalu TINJ secara otomatis menawarkan sejumlah saran. Selanjutnya, beberapa saran mengembalikan satu nilai, misalnya pilih apa penjualan rata-rata, TINJ mencari jawaban dan menyajikannya dalam bentuk visualisasi kartu. Selanjutnya, pilih sematkan visual dan sematkan visualisasi ini ke dashboard sampel keuangan. Selanjutnya, kembali ke Q&A dan ketik total laba menurut negara seperti gambar di bawah ini. Lalu sematkan peta ke dashboard sampel keuangan juga. Tahap selanjutnya lagi, tempatkan kursor setelah menurut negara dalam kotak TINJ dan ketik sebagai bilah. Power BI membuat bagan batang dengan hasilnya seperti contoh gambar berikut ini. Lalu sematkan bagan batang ke dashboard sampel keuangan kamu juga. Langkah keempat merupakan langkah terakhir, yang dimana langkah keempat ini ialah memosisikan ulang petak. Sama seperti langkah sebelumnya, ada beberapa tahap juga dalam langkah ini. Yang pertama, seret sudut kanan bawah peta diagram garis penjualan kotor ke atas hingga diposisikan pada ketinggian yang sama dengan petak peta rata-rata penjualan, lalu lepaskan seperti contoh gambar. Selanjutnya, pilih opsi lainnya yang titik 3 untuk detail detik petak, lalu peta rata-rata penjualan seperti gambar contoh. Lalu dalam kotak judul, ketik terapkan rata-rata penjualan. Nah, tahap terakhir ialah susun ulang visual lain agar pas bersamaan. Jadi, seperti contoh pada gambar berikut. Slide selanjutnya ialah Tableau. Dikutip dari IntoWorks, Tableau adalah sebuah tools yang dapat mempermudah pembuatan analisis visual interaktif dalam bentuk dashboard. Adapun menurut TouchTarget, Tableau adalah software yang mendukung visualisasi data secara kolaboratif bagi seseorang yang bekerja dalam menganalisis informasi bisnis. Slide selanjutnya ialah langkah-langkah penggunaan Tableau.
Langkah-langkah penggunaan Tableau ialah langkah pertamanya itu munculkan halaman awalnya dan hubungkan ke data. Langkah kedua, pelajari bahasa Tableau dan mulailah memeriksa datanya. Langkah ketiga, ajukan pertanyaan yang lebih dalam dan gunakan alat tambahan untuk menyaring pandangan dan mendapatkan wawasan tentang datanya. Langkah keempat, pelajari cara memplot data di peta untuk melihat apakah dapat menemukan tren apapun. Langkah selanjutnya, telusuri detail data dan pelajari cara membuat filter teratas. Dan langkah keenam, pelajari cara membuat dan memformat dashboard untuk menampilkan visualisasi yang dibuat. Dan langkah terakhir, pelajari cara membuat dan memformat cerita untuk mempresentasikan temuan. Pada slide ini saya akan menjelaskan perbedaan pengguna Power BI dan Tableau. Tableau dan Power BI adalah dua platform analisis data terkemuka yang digunakan oleh berbagai organisasi dan individu di seluruh dunia. Kedua platform ini menawarkan kemampuan yang hebat untuk memvisualisasikan data, menganalisis informasi, dan membuat laporan yang informatif dan mudah dipahami. Namun ada perbedaan yang signifikan antara keduanya yang harus dipertimbangkan sebelum platform yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Di dalam perbedaan, Power BI merupakan platform analisis data yang dikembangkan oleh Microsoft. Power BI memungkinkan pengguna untuk membangun visualisasi data yang hebat dengan mudah menggunakan antarmuka pengguna yang serupa dengan Microsoft Excel. Platform ini juga memiliki kemampuan untuk terhubung ke berbagai sumber data, termasuk Azure, SharePoint, dan Salesforce. Fitur-fitur analisis yang kuat, seperti kemampuan untuk membuat laporan interaktif dan memprediksi hasil, juga tersedia di Power BI. Selanjutnya ialah Tableau. Tableau adalah platform analisis data yang sangat fleksibel dan kuat dengan antarmuka pengguna yang intuitif. Tableau memungkinkan pengguna untuk membangun visualisasi data yang menarik dengan cepat dan mudah. Tableau juga menawarkan kemampuan untuk terhubung ke berbagai sumber data, termasuk Excel, MySQL, dan Oracle. Platform ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur analisis yang kuat, seperti kemampuan untuk membuat laporan interaktif dan mengeksplorasi data dengan lebih detail. Jadi, berdasarkan dari perbedaan signifikan antara Tableau dan Power BI yang harus dipertimbangkan sebelum memilih platform yang tepat untuk kebutuhan kamu, salah satu perbedaan utamanya ialah harga. Tableau lebih mahal daripada Power BI dan membutuhkan biaya lisensi yang cukup tinggi. Sementara itu, Power BI adalah pilihan yang lebih ekonomis, bahkan ada versi gratis yang tersedia. Namun, versi gratis hanya menyediakan fitur-fitur dasar dan terbatas. Selain itu, Tableau umumnya dianggap lebih mudah digunakan oleh pengguna yang kurang berpengalaman dalam analisis data, karena antarmukanya yang lebih intuitif. Namun, Power BI mungkin lebih cocok bagi pengguna yang sudah terbiasa dalam produk-produk Microsoft seperti Excel. Kesimpulannya, kedua platform analisis data ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk memilih platform yang tepat untuk kebutuhan kamu, pertimbangkan harga, kemampuan analisis, dan antarmuka pengguna yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Terlepas dari platform mana yang kamu pilih, keduanya menawarkan kemampuan yang luar biasa untuk membantu kamu memahami data dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tepat dan akurat. Itulah tadi presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.